lagi dengan Kak Yarni. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Namun terlebih dahulu Kak Yarni mau nanya, adik-adik sudah mandi nggak hari ini? Siapa sudah mandi? Ayo tunjuk tangan. Ya, semuanya sudah mandi. Kak Yarni juga sudah mandi. Oke, hari ini mari kita memulai sekolah minggu kita. Kita pujikan sebuah lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita akan memulai sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Ikuti Kak yang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami memulai sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik punya teman gak? Adik-adik punya sahabat gak? Kalau Kak Yani punya dong. Kak Yani punya teman yang paling setia. Dia tidak pernah meninggalkan Kak Yani. Kemanapun Kak Yani pergi, pasti dia ada untuk Kak Yani. Kira-kira namanya siapa ya? Kasih tahu gak ya? Nah, namanya adalah Tuhan Yesus. Oke, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobat yang setia. Yuk berdiri lagi. Kita pujikan sebuah lagu. Dengan semangat ya. Puji Kak Yani semangat. Ada satu sobatku yang setia. Kita tahu bahwa teman bahkan sahabat yang paling setia itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kira-kira ini bulan apa ya? Kakak yang mau nanya, ini bulan apa yuk? Iya benar, bulan Desember. Kira-kira di bulan Desember kita merayakan apa ya? Iya, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah,
kita juga sebagai anak sekolah minggu, walaupun kita ibadah online, tapi kita juga tetap merayakan ibadah sekolah minggu melalui online, dan kita juga tetap merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya kita adik-adik, bahkan di seluruh dunia, bahkan di seluruh pulau dan benua pun merayakan hari kelahiran Tuhan. Oke, sekali lagi tetap berdiri, kita puji Kamu dari pulau dan benua. Oke, hari ini kita sudah selesai memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji satu pujian mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Oke, adik-adik semuanya silakan duduk yang manis, duduk yang cantik. Mari kita akan mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan pujian kita. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti contoh berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, contoh mau tanya sama kita dulu ya. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Adik-adik masih ingat gak? Ya, benar sekali, ceritanya tentang Tuhan menyediakan makanan bagi bangsa Israel dan bagi kita semua.
Minggu ini contoh mau bawa adik-adik semua dalam satu cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan air. Adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel masih berjalan melintasi dan melewati padang gurun Sin yang sangat panas dan kering, padang gurun yang banyak debunya adik-adik. Dan pada waktu itu bangsa Israel, mereka sudah berjalan sangat lama. Mereka berjalan berminggu-minggu, mereka berjalan dan mereka sudah merasakan lelah, capek mereka berjalan. Dan ketika mereka berjalan di padang gurun Sin berminggu-minggu lamanya, adik-adik, bangsa Israel, mereka sudah meminum air yang mereka bawa dari tanah Mesir. Mereka sudah meminum semua air yang mereka bawa dari tanah Mesir. Dan pada saat itu adik-adik, karena padang gurun sangat panas, kering dan banyak debunya, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan air di situ adik-adik. Dan air sangat susah untuk dicari. Kalau kita adik-adik, kita mudah aja kan, kalau mau minum airnya tinggal buka kulkas, ada air es. Buka kulkas, ada susu. Buka kulkas, ada jus. Nah, kalau bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka berjalan di padang gurun yang panas dan kering, sehingga mereka sangat susah untuk mendapatkan air untuk mereka minum. Dan pada saat itu adik-adik, bangsa Israel merasakan sangat haus. Mereka sangat haus dan mereka ingin segera minum air, tetapi karena susah mendapatkan air, nah adik-adik, bangsa Israel mulai lagi. Mereka marah-marah sama Musa dan mereka terus mengomel sama Musa. Bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Kalau kamu tidak membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami, anak-anak kami, dan juga semua hewan kami tidak akan mati kehausan di padang gurun ini. Tetapi karena kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, sehingga kami bisa mati kehausan di padang pasir yang sangat panas ini adik-adik." Nah, pada waktu itu bangsa Israel terus marah-marah, terus mengomel sama Musa, sehingga adik-adik, karena Musa terus mendengarkan mereka bersungut-sungut dan marah-marah sama Musa, Musa lalu datang kepada Tuhan. Musa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah yang harus aku lakukan kepada bangsa Israel ini? Karena mereka mulai lagi marah-marah dan ngomel-ngomel. Mereka terus bersungut-sungut. Padahal adik-adik, Tuhan sudah melakukan hal yang hebat, hal yang ajaib kepada bangsa Israel. Di cerita minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi bangsa Israel dengan mengirimkan banyak burung puyuh ke tenda atau kemah bangsa Israel dan menurunkan hujan roti mana kepada bangsa Israel. Dan pada saat ini adik-adik, bangsa Israel pun masih marah-marah dan mengomel sama Musa. Mereka terus marah-marah sama Musa dan mereka hampir melempari Musa dengan batu. Adik-adik, lalu Musa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, katakan kepada bangsa Israel bahwa aku akan memberikan mereka minum sama seperti dahulu aku memberikan mereka makanan." Musa disuruh oleh Tuhan, "Musa, bawalah beberapa pemimpin bangsa Israel bersama denganmu dan bawalah tongkat yang dulu kamu pakai untuk memukul sungai Nil sehingga sungai Nil itu berubah menjadi darah. Bawalah tongkat itu dan berjalanlah ke depan. Di situ ada gunung batu dan disitulah aku Tuhan mendahului kamu dan akan berdiri di depan gunung batu itu." Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, pukullah gunung batu itu dengan tongkat yang kamu bawa, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air yang sangat banyak." Adik-adik, karena Musa mau mendengarkan dan taat sama Tuhan, dia pun melakukan seperti yang Tuhan katakan. Musa pun mengambil tongkatnya dan dia membawa beberapa pemimpin bangsa Israel berjalan ke depan di dekat gunung batu, dan disitulah Musa memukul gunung batu itu. Nah, di situ adik-adik, hal yang hebat terjadi lagi adik-adik. Hal yang luar biasa terjadi lagi. Tuhan melakukan hal yang hebat. Tuhan melakukan hal yang ajaib adik-adik.
ketika Musa memukul gunung batu itu dengan tongkat yang ia bawa, maka keluarlah banyak air dari gunung batu itu, sehingga Musa bisa memberikan bangsa Israel minum, dan bangsa Israel minum sampai puas. Mereka tidak merasakan kehausan lagi, mereka tidak marah-marah dan tidak mengomel lagi sama Musa. Adik-adik, Tuhan kita hebat kan? Tuhan kita luar biasa kan? Tuhan bisa memberikan air minum kepada bangsa Israel di tengah padang gurun yang sangat panas dan kering, dan di situ sangat susah air untuk dicari. Tetapi Tuhan melakukan hal yang ajaib dan hebat. Dengan Musa memukul gunung batu itu saja, air banyak keluar dan bangsa Israel bisa minum sampai puas dan mereka tidak kehausan lagi. Adik-adik, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, bangsa Israel seharusnya ketika mereka melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang hebat dan luar biasa, seharusnya mereka percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Seharusnya mereka tidak boleh meragukan Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka harus taat dan tetap percaya supaya mereka bisa memohon pertolongan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak marah dan ngomel ketika sedang kesusahan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita makanan, Tuhan juga sanggup memberikan kita air untuk kita minum. Nah, adik-adik kalau main, biasanya kalau main di rumah atau misalnya main pakai sepeda atau main keliling-keliling, lari-lari di rumah, adik-adik kalau sudah capek pasti merasakan haus. Nah, kalau haus adik-adik mau apa? Pasti yang dicari air untuk diminum. Nah, adik-adik, kalau kita bisa minum air, kalau kita bisa minum jus, dan kalau kita bisa minum susu juga, adik-adik, itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu semua Tuhan yang menyediakan bagi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup cerita firman Tuhan hari ini, kita mau menghafal ayat terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik semuanya. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Mazmur nomor 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Sekali lagi ya. Tuhanlah penjagamu. Adik-adik, demikian ayat hafalan kita pada hari ini. Sekarang kita mau menutup cerita kita. Kita mau berdoa ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.